Sepertinya memang MUI ketakutan bersikap terhadap Kelambak Lawi karena kita tahu bahwa selama ini banyak penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh oknum Kelambak Lawi, tetapi tak satu pun dari pengurus MUI, bahkan MUI sendiri cenderung tutup telinga, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Asegaf ini. Gimana status ulama? Ya, ulama warasatul anbiya. Tadi akan mereka. Terus bagaimana habaib? Sengaja. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau mengikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah takolen. Dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ini dia muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Ini nggak baca hadis juga kalau itu apa itu. Karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen dan kamu akan sesat pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Polemik Kelambak Lawi kian melebar. Kali ini banyak netizen efek daripada Majelis Ulama Indonesia yang beberapa minggu terakhir menyoal Mama Gufron. Lalu kemudian para netizen mencoba membandingkan bagaimana penyesatan yang dilakukan oleh Kelambak Lawi dengan pernyataan-pernyataan daripada Mama Gufron. Saya kira itu sangat jauh ya dari perlakuan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap ulama pribumi dengan orang yang merasa ulama-ulama dari Kelambak Lawi yang notabene adalah imigran dari Yaman. Hal ini kita bisa lihat dari banyaknya doktrin-doktrin sesat yang bermunculan dari kalangan Lawi. Salah satu contoh misalnya apa yang pernah disampaikan oleh Ketua Rabita Alawiyah. Jadi Rabita Alawiyah itu adalah merupakan perkumpulan dari orang-orang Yaman yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan Kelambak Lawi. Bagaimana kemudian seorang Mas Taufik Asegaf atau Bung Taufik Asegaf atau Pak Taufik Asegaf atau para muhibbi menyebutnya Habib Taufik Asegaf itu mengatakan bahwa kalau tidak cinta terhadap habaib itu orang sesat. Jadi seolah-olah menempatkan bahwa kecintaan terhadap habaib itu adalah salah satu rukun iman. Ya. Nah, disinilah penyesatannya yang nyata sesungguhnya dan yang menjadi soal ketika para majelis ulama Indonesia itu justru kemudian tidak menggubris ini. Lalu pernyataan Mama Gupron yang katanya bisa bicara dengan semut, justru itu yang soal dianggap sebagai penyesatan. Jadi tentu masyarakat bisa menilai seperti apa posisi MUI hari ini. Wajar saja kalau kemudian banyak orang yang berpikir Majelis Ulama Indonesia sebaiknya bubar saja. Ya karena itu tadi, faktanya bahwa mereka tidak mampu bersikap adil di dalam mengambil keputusan, terutama terhadap Kelambak Lawi yang melakukan penyesatan. Itu baru contoh ya satu. Kenapa Pak Taufik Asegaf ini kemudian menarik dijadikan contoh? Ya karena bagaimanapun juga Pak Taufik Asegaf ini adalah Ketua Rabita Alawiyah. Artinya orang nomor satu di kalangan masyarakat Yaman yang ada di Indonesia. Atau kalau kita mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Gus Yahya sebelumnya, bahwa mereka ini adalah orang-orang mengungsi yang cari makan yang datang di Nusantara pada gelombang kedua kedatangan orang-orang yang dianggap Timur Tengah datang ke Indonesia. Itulah mereka. Karena itu saya kira hanya orang-orang Muhammadiyah lah yang terbebas dari penyesatan-penyesatan atau doktrin-doktrin Kelambak Lawi. Kenapa? Karena lebih awal mereka tidak pernah mau tahu bahwa mereka itu adalah cucu Rasulullah. Makanya di Muhammadiyah kita tidak akan pernah menemukan ada pengurusnya itu datang dari kalangan Malawi. Tidak ada itu.
Jadi mereka mungkin betul-betul proteksi di awal ya. Dia mungkin sudah paham bagaimana dan seperti apa tindak tanduknya ke depan manakala mereka diakomodir. Dan faktanya hari ini sesungguhnya yang memangku mereka ini adalah orang-orang NU. Karena itu sangat marah kita kalau mereka berperilaku kurang ajar terhadap ulama-ulama NU. Salah satu contohnya misalnya adalah Gus Dur saja yang pernah dikatakan tidak saja buta hatinya, tapi tidak saja buta matanya, tapi juga buta hatinya. Dan yang melakukan itu adalah salah satu pelambak Alawi yang bagi mereka adalah imam besar Petamburan. Siapa lagi kalau bukan Bung Rizik Sihab. Belum lagi misalnya Abah Yai Said Akhil Siraj yang difitnah, disia-siakan. Belum gagasan besarnya waktu itu soal Islam Nusantara dipelesetkan oleh mereka. Dan pada saat satu abad Nahdlatul Ulama, bagaimana satu abad Nahdlatul Ulama juga dipergunjingkan oleh mereka. Belum lagi Kiai Ma'ruf Amin yang oleh mereka dikatai babi. Betapa tidak beradabnya mereka terhadap orang-orang yang selama ini melindungi mereka, yang selama ini menganggap mereka sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kemudian tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa sesungguhnya dosa-dosa mereka ini terlalu besar, sudah sangat meluap sehingga tidak bisa lagi ditampung, seperti air di dalam satu gelas itu sudah tumpah ruah. Inilah yang terjadi. Hari ini Tuhan memperlihatkan bagaimana mereka semua ini betul-betul ada di ambang degradasi yang paling terpuruk karena tidak bisa menyelamatkan nasab yang selama ini dia ulu-ulukan, nasab yang selama ini memberi mereka ruang yang besar bermanfaat ke sana kemari di NKRI, nasab yang membuat mereka semua kenyang, nasab yang membuat mereka dipercaya oleh umat bahwa mereka adalah cucu Rasulullah sehingga dengan gampang mereka diakomodir seluruh keinginan-keinginannya oleh umat. Alhasil hari ini kita melihat bahwa sudah banyak orang yang kemudian tidak lagi percaya kepada mereka. Dan itulah efek daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani yang sukses membuat satu hal penelitian terkait soal nasab mereka. Lalu pada hari ini MUI dengan segala tindak tanduk mereka yang menyesatkan umat, sebagaimana yang saya tampilkan videonya di awal, itu tidak bisa berubah apa-apa. Ada apa dengan MUI? Apakah MUI sangat takut karena masih menganggap bahwa mereka adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kira kalau fairnya, sekalipun mereka adalah zuriat Nabi, artinya ya kalau betul zuriat Nabi, tetapi kalau doktrin penyesatan seperti ini sudah di luar daripada batasan-batasan koridor, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, maka sesungguhnya itu masuk dalam kategori penyesatan. Dan MUI wajib mengambil tindakan. Karena itu sekali lagi wajar kalau masyarakat hari ini mengejar-ngejar MUI. Netizen mempertanyakan komitmen MUI terkait soal doktrin-doktrin Kelambak Lawi yang sesungguhnya inilah kesesatan yang nyata. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.